Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ali Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kias istisnai. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kias istisna itu dibagi dua. Yang pertama adalah ittisali apabila muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah muttasilah, dan yang kedua adalah infisali apabila muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Sekarang akan melanjutkan pembahasan mengenai kias istisnai infisali, apa saja hukum-hukumnya dan kaidahnya, sehingga kias istisnai infisali ini melahirkan kesimpulan yang benar. Hukmul kiasil istisnai al-infisali. Hukum atau kaidah ketentuan kias istisnai infisali. Lihadal kiasi ialah bagi kias ini, yaitu kias istisnai infisali, ahkamun adapun hukum-hukum, aturan-aturan, khasatun ya khusus, biha. Ini insyaallah yang benar bihi. Bihi dengan hadal kias aidon juga. Jadi istisnai infisali ini memiliki aturan-aturan khusus agar bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Minha ialah sebagian dari ahkam. Pertama, idza kanatil muqaddimatul kubra hakikiyatan, apabila ada al-muqaddimatul kubra apa premis mayor hakikiyatan ialah hakikiyah atau berupa qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, atau yang dikenal dengan juga mani'ata jam'in wa khulu. Ini penjelasan mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah ini atau mani'ata jam'in wa khulu ini sudah dijelaskan secara rinci di dalam pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah. Fa inna istisna'a aini ahadit tarafaini, maka sesungguhnya mengecualikan zat salah satu dari dua sisi. Maksudnya dua sisi di sini adalah muqaddam dan tali. Yuntijuh ialah melahirkan natijah apa istisna'u aini ahadit tarafaini nakidul akhari terhadap kontradiksi yang lain. Artinya apabila muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, maka mengecualikan muqaddam akan melahirkan natijah nakidul akhar, yaitu nakidut tali, kontradiksi dari talinya. Apabila yang dikecualikan itu adalah talinya, maka akan melahirkan kesimpulan atau natijah nakidul muqaddam, yaitu kontradiksi dari muqaddamnya. Contohnya ini agar jelas, yaitu langsung ke contoh prakteknya. Imma antakunal qadhiyatu shadiqatan wa imma antakuna kadhibatan. Ada kalanya ada al-qadhiyatu apa proposisi shadiqatan adalah benar, wa imma antakuna kadhibatan dan ada kalanya ada apa qadhiyah
kadzibatan adalah bohong. Ini berupa qadiyah, syartiyah, munfasilah, hakikiyah. Lakinnaha shadiqatan. Lakinnaha shadiqatun. Akan tetapi qadiyah shadiqatun adalah benar. Ini yang diistisna, yang dikecualikan dalam muqaddimah surah ini adalah muqaddamnya. Muqaddamnya, yaitu antakunal qadiyah shadiqatan. Ini muqaddam di dalam muqaddimah kubronya. Yang dikecualikan adalah muqaddamnya. Maka natijahnya adalah naqidot tali, yaitu kontradiksi dari talinya. Fahiyah, maka adapun qadiyah ghairu kadzibatin, ialah tidak bohong. Ini ghairu kadzibatin ini merupakan kontradiksi dari tali. Talinya kadzibah. Talinya adalah antakuna kadzibah. Kontradiksi dari kadzibah ini adalah ghairu kadzibah. Ini adalah hukum yang pertama ya. Yang pertama, apabila yang dikecualikan itu adalah muqaddam, maka kesimpulannya adalah naqidot tali. Atau yang dikecualikan adalah talinya, maka natijahnya adalah naqidul muqaddam. Atau lakinnaha, akan tetapi qadiyah kadzibatan, kadzibatun, ialah bohong. Ini yang dikecualikan adalah talinya. Ini tali. Wa imma antakuna kadzibatan, ini tali di dalam muqaddimah kubro. Nah, di dalam qadiyah atau di dalam muqaddimah surahnya yang dikecualikan adalah talinya. Maka kesimpulannya yaitu adalah naqidul muqaddam, kontradiksi dari muqaddamnya. Fahiyah, maka adapun qadiyah ghairu shadiqatin, ialah tidak jujur atau tidak benar. Wastisna'a naqidhi ahadihima, dan mengecualikan kontradiksi salah satu torofaini, yuntiju, ialah melahirkan natijah apa? Istisna naqidhi ahadihima ainal akhari, terhadap zat yang lain. Artinya apabila yang dikecualikan itu adalah naqid dari muqaddam, maka kesimpulannya adalah tali. Sebaliknya apabila yang dikecualikan di dalam muqaddimah surahnya adalah naqidot tali, maka kesimpulannya adalah muqaddam. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh. Nahu, contohnya. Imma antakunal qadiyatu shadiqatan. Ada kalanya ada al-qadiyatu, apa qadiyah, proposisi, shadiqatan adalah benar atau jujur. Wa imma antakuna kadzibatan, dan ada kalanya ada apa qadiyah kadzibatan adalah bohong. Ini adalah muqaddimah kubro ya, muqaddimah kubro yang berupa qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Muqaddamnya adalah antakunal qadiyatu shadiqatan, sementara talinya adalah antakuna kadzibatan. Muqaddimah surahnya adalah lakinnaha ghairu shadiqatin, akan tetapi qadiyah ghairu shadiqatin ialah tidak benar. Ghairu shadiqatin ini adalah naqidul muqaddam. Naqidul muqaddam, kontradiksi dari muqaddam. Kesimpulannya adalah tali. Fahiyah, maka adapun qadiyah kadzibatan, kadzibatun adalah bohong. Kesimpulannya adalah tali. Fahiyah kadzibah. Apabila yang dikecualikan adalah naqidot tali,
maka kesimpulannya adalah muqaddam. Contohnya, au lakinnaha atau lakinnaha akan tetapi qadhiyah ghairu kadzibatin adalah tidak bohong. Ghairu kadzibatin ini adalah kontradiksi dari tali. Talinya adalah kadzibah. Sementara ghairu kadzibah adalah kontradiksinya. Maka kesimpulannya adalah muqaddam. Fahiyah maka adapun qadhiyah shadiqatun adalah benar. Jadi apabila istisna infisali ini muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, maka bisa menghasilkan dalam 4 kondisi sebagaimana dijelaskan barusan, yaitu apabila yang dikecualikan itu adalah muqaddamnya, maka kesimpulannya adalah naqidat tali. Apabila yang dikecualikan itu adalah talinya, maka kesimpulannya adalah naqidul muqaddam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila yang dikecualikan adalah naqidul muqaddam, maka kesimpulannya adalah tali. Apabila yang dikecualikan itu adalah naqidut tali, maka kesimpulannya adalah muqaddam. Ini adalah 4 kondisi yang kesimpulannya benar apabila muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Selanjutnya, hukum yang kedua, wa idza kanat mani'ata khuluwin, dan apabila ada apa al-muqaddimatul kubra mani'ata khuluwin adalah mani'ata khulu, yaitu qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu khulu. Fastisna unaki di ahadit tarfaini, maka mengecualikan kontradiksi salah satu dua sisi, yaitu muqaddam dan tali, yuntijuh ialah melahirkan natijah apa istisna'u naki di ahadit tarafaini ainal akhari terhadap zat yang lain. Apabila muqaddimah kubronya itu berupa qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu hulu, maka mengecualikan naqidul muqaddam akan menghasilkan kesimpulan ainut tali. Talinya yang menjadi kesimpulan. Apabila yang dikecualikan itu adalah naqidut tali, maka kesimpulannya adalah muqaddam. Contohnya, biar lebih jelas langsung ke contoh. Imma ayyakuna syai'u ghairu syajarin aw ghairu hajarin. Ada kalanya ada asyai'u apa sesuatu ghairu syajarin ialah bukan pohon, aw ghairu hajarin atau bukan batu. Ini adalah muqaddimah kubro yang berupa qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu hulu. Yang menjadi muqaddam adalah ghairu syajar. Sementara yang menjadi tali adalah ghairu hajar. Apabila yang dikecualikan ini adalah kontradiksi dari muqaddamnya yaitu ghairu syajar, maka kesimpulannya adalah talinya. Kesimpulannya adalah talinya. Contohnya nih. Lakinnahu akan tetapi syajarun adalah syajar, pohon. Syajar ini adalah kontradiksi dari ghairu syajar. Kontradiksi ghairu syajar. Maka yang dikecualikan di sini adalah kontradiksi dari muqaddam. Karena ghairu syajar ini menjadi muqaddam di dalam muqaddimah kubro. Kesimpulannya adalah talinya. Fahuwa maka adapun syai' ghairu hajarin adalah bukan batu. Ini kesimpulan yang benar. Apabila yang dikecualikan itu adalah naqidut tali, maka kesimpulannya adalah muqaddamnya. Contohnya, atau lakinnahu akan tetapi syai' hajarun adalah batu.
Hajar ini kontradiksi dari ghairu hajar. Ghairu hajar ini menjadi tali di dalam muqaddimah kubronya. Maka kesimpulannya adalah muqaddamnya. Fahuwa maka adapun syai' ghairu syajarin adalah bukan batu. Ghairu syajar ini adalah muqaddam di dalam muqaddimah kubro. Dan ini kesimpulan yang benar. Wastisna'u aini ahadima la yuntiju syai'an. Dan mengecualikan dan adapun mengecualikan zat salah satu torofaini la yuntiju ialah tidak menghasilkan natijah apa istisna'u aini ahadima syai'an akan sesuatu. Namun apabila yang dikecualikan adalah muqaddamnya atau talinya, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Misalnya, imma ayyakuna syai'u ghaira syajarin aw ghaira hajarin. Yang dikecualikan misalnya adalah muqaddamnya. Lakinnahu ghairu syajarin. Misalnya. Maka tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Atau yang dikecualikan adalah talinya. Lakinnahu ghairu hajarin. Akan tetapi syai' itu bukan hajar, bukan batu. Maka juga tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Sehingga di dalam istisna infisali yang muqaddimah kubronya berupa qadhiyah, syartiyah, munfasilah, mani'atu huluin hanya menghasilkan kesimpulan dalam dua kondisi, yaitu apabila yang dikecualikan adalah nakidul muqaddam, maka kesimpulannya adalah tali. Apabila yang dikecualikan itu adalah nakidut tali, maka kesimpulannya adalah muqaddam. Nah, dua kondisi yang lain yaitu istisna'u ainul muqaddam tidak menghasilkan kesimpulan, atau istisna'u ainit tali juga tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Selanjutnya yang ketiga, wa idza kanat, dan apabila ada apa al-muqaddimatul kubro mani'ata jam'in adalah mani'atu jam'in, artinya qadhiyah, syartiyah, munfasilah, mani'atu jam'in. Fastisna'u aini ahadit tarafaini, maka adapun mengecualikan zat salah satu dari dua sisi, yaitu muqaddam dan tali, yuntiju ialah melahirkan natijah apa istisna'u aini ahadit tarafain nakidul akhari terhadap kontradiksi yang lain. Apabila muqaddimah kubronya berupa qadhiyah, syartiyah, munfasilah, mani'atu jam'in, maka apabila yang dikecualikan itu adalah muqaddamnya, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah nakidut tali. Apabila yang dikecualikan itu adalah talinya, maka natijah yang dihasilkan adalah nakidul muqaddam. Langsung ke contoh. Contohnya nahu. Imma ayyakuna syai'u aswadah, ada kalanya ada asyai'u apa sesuatu, aswadah ialah hitam, wa imma ayyakuna abyadah, dan ada kalanya ada apa syai' abyadah adalah putih. Ini adalah muqaddimah kubro yang berupa qadhiyah, syartiyah, munfasilah, mani'atu jam'i. Yang menjadi muqaddam adalah asyai'u aswad. Yang menjadi tali adalah abyad. Lakinnahu aswad. Ini yang dikecualikan di dalam muqaddimah surahnya adalah ainul muqaddam, muqaddamnya. Lakinnahu akan tetapi syai' aswaduh ialah hitam. Berarti yang dikecualikan ini adalah ainul muqaddam.
maka kesimpulan yang dihasilkan adalah nakidot tali, kontradiksi dari talinya. Apa kontradiksi dari tali? Talinya adalah abyad. Kontradiksi dari talinya adalah ghairu abyad. Fahuwa, maka adapun syai' ghairu abyad adalah tidak putih. Nah, ini kesimpulan yang benar. Apabila yang dikecualikan dalam muqaddimah surahnya adalah talinya, ainut tali, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah nakidul muqaddam. Contohnya, aulakinnahu, atau akan tetapi syai' abiyadu adalah putih. Abiyadu ini adalah tali di dalam muqaddimah kubronya. Maka kesimpulannya apabila yang dikecualikan itu adalah talinya, maka kesimpulannya adalah nakidul muqaddam. Nakidul muqaddam yaitu fahuwa, maka adapun syai' ghairu aswad, ialah tidak hitam. Ghairu aswad ini adalah nakidul muqaddam karena muqaddamnya adalah aswad. Nakid atau kontradiksi dari aswad ini adalah ghairu aswad. Nah, fahuwa ghairu aswad. Nah, kesimpulan ini benar. Kesimpulan ini benar. Wastisna'u nakidhi ahadihima, dan adapun mengecualikan kontradiksi salah satu trofaini la yuntiju syai'an, ialah tidak melahirkan apa istisna unaki di ahadihima syai'an, akan sesuatu. Apabila istisna infisoli ini, kias istisna infisoli ini berupa qadiyah syaratiyah munfasilah mani'atu jam'in, apabila yang dikecualikan itu adalah nakidul muqaddam atau nakidut tali, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Tidak menghasilkan kesimpulan. Sehingga istisnai infisali yang muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in hanya menghasilkan kesimpulan yang benar dalam dua kondisi, yaitu apabila yang dikecualikan muqaddamnya, maka kesimpulannya adalah nakidot tali. Apabila yang dikecualikan adalah talinya, maka kesimpulannya adalah nakidul muqaddam. Dan ini menghasilkan kesimpulan yang benar. Dan tidak menghasilkan kesimpulan yang benar dalam dua kondisi, yaitu apabila yang dikecualikan itu adalah nakidul muqaddam, maka tidak menghasilkan kesimpulan. Atau yang dikecualikan itu adalah nakidut tali, maka juga tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulannya dari penjelasan ini adalah bahwasanya kias istisnai infisali apabila muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, maka menghasilkan kesimpulan dalam 4 kondisi. Semuanya menghasilkan kesimpulan dalam 4 kondisi ini. Apabila muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah munfasilah mani'atu khulu, hanya menghasilkan kesimpulan yang benar dalam 2 kondisi. Begitu juga menghasilkan kesimpulan yang benar dalam 2 kondisi apabila muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in. Demikian penjelasan mengenai qiyas istisna'i infisali. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.